Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun? Enggak ada. Apip diteror akan datangi rumah dan keluarga, terpaksa minta maaf usai kritik masa jabatan 9 tahun. Apip Nur Rahman, warga Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, resah dengan wacana kepala desa yang meminta masa jabatan dalam satu periode sampai 9 tahun. Keresahan itu kemudian dituangkan dalam video yang belakangan diunggahnya ke media sosial TikTok-nya @apipnurrahman. Hai Pak Kades, yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Sadarlah. Ia melanjutkan jika ingin memperpanjang masa jabatan, maka jadilah rakyat jelata, kata Apip, bisa seumur hidup. Apip juga menyindir pemerintah jika ingin mengubah undang-undang yang memperpanjang jabatan Kades, maka jangan diubah sebelum pemilihan Kades. Kalau tahu 9 tahun saya itu banting harga. Saya jual rumah, jual tanah, jual sawah, jual kebun demi jadi kades. 9 tahun lumayan coy. Rekaman opini Apip ternyata viral. Bahkan perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan ikut merespon. Namun respon kelompok itu ternyata negatif saat diajak bertemu dengan pengurus Papdesi Bengkulu. Apip malah dimarahi. Apip saat dihubungi pada Selasa 31 Januari 2023 menuturkan jika pada pukul 11.00 kemarin ia sudah meminta maaf di hadapan pengurus Papdesi, ia meminta maaf di pertemuan itu dimarah-marahi. Sebelum bertemu dengan organisasi tersebut, Apip beberapa kali mengaku diteror. Dia menyebutkan ada orang yang tak dikenal menelponnya untuk melontarkan ancaman. Lanjut Apip, sosok tersebut mengancam akan mendatangi rumahnya dan keluarga gara-gara video itu. Meski akhirnya terpaksa meminta maaf, Apip tetap merasa tidak ada yang salah dari video buatannya. Ucapan maaf yang dibuat setelah bertemu dengan pengurus Papdesi Bengkulu juga bukan tulus dari hatinya. Sementara itu, Ketua DPD Papdes Provinsi Bengkulu, Ridwan Agustian, tidak menampik sempat terjadi ketegangan saat pertemuan antara Papdesi, Apdesi, dan Apip. Ridwan menuturkan jika hal tersebut biasa dalam forum, namun ia menegaskan pada peserta untuk tetap mengedepankan objektivitas dan tidak menyerang individu. Terkait telepon teror yang diterima Apip, Ridwan mengaku tidak tahu bahwa hal itu terjadi. Ridwan menambahkan terkait permintaan maaf dari Apip, menurutnya hal itu atas desakan seluruh anggotanya. Selaku Ketua Papdesi, dia berkewajiban melaksanakan apa yang diinginkan para anggota. Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan Kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun? Enggak ada. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.